Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang LKS gaya gravitasi. Untuk soal yang dibahas sendiri kurang lebih adalah soal-soal yang berkaitan dengan perhitungan. Karena soal-soal yang berkaitan dengan teori sudah pernah kita bahas waktu kita PTN. Mungkin ada beberapa yang kayaknya saya enggak deh, berarti pas kalian enggak itu adalah sesi yang satunya yang lagi dapat jatah PTN. Kayak gitu ya. Maaf nih kalau nanti ibu sambil batuk-batuk karena masih pemulihan dari radang juga. Oke, ini adalah soal nomor 1 yang berkaitan dengan hitungan. Kalau di LKS ini kalau nggak salah nomor 2 gitu ya. Nanti kalian sesuaikan aja. Kalian cari ini sebenarnya ada di soal berapa. Di sini ada 2 buah proton dalam molekul hidrogen terpisah sejauh 7,40 kali 10 pangkat minus 10 meter. Jika massa proton adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg, berapa gaya gravitasi antara dua proton? Oke, berarti ini adalah massa satunya itu massa proton ya, 1,67 kali 10 pangkat min 2. 7 gitu ya. Massa keduanya itu juga massa proton 1,67 kali 10 pangkat min 27. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada M1, di sini ada M2 dan kedua ini sama-sama proton. Ini saling tarik-menarik. Yang ditanya berapa gaya gravitasi antara dua protonnya, kita bisa langsung substitusikan nilainya ke persamaan yang Ibu kotakin barusan ya. Ini kalian bisa lihat di LKS kalian itu ada persamaan dari ini F itu adalah gaya gravitasi gitu ya. M-nya ini adalah massa, G-nya ditetapkan gravitasi, R ini adalah jarak dari dua benda yang bermassa. Jadi kalau kita lanjutin, berarti F sama dengan G. G-nya itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali M1, M1-nya tadi 1,67 kali 10 pangkat min 27 dikali M2, M2-nya juga sama kan protonnya berarti 1,67 kali 10 pangkat min 27 dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat itu jaraknya tadi 7,4 kali 10 pangkat min 10 dikuadratkan. Ini kalau udah yang 10 ini kita jadiin 1 ya. Yang ini biar kalian gak salah paham, ini maksudnya adalah minus 11. Gitu. Ini jadinya 6,67 kali 1,67 kali 1,67 kali 10 pangkat minus. Digabungin nih, min 11, min 27, min 27. Min 54 sama min 11, berarti minus 65. Sekarang, ini 7,4 dikuadratin, berarti kan 7,4 kali 7,4, gitu kan? 10 pangkat min 2 dikuadratin, jadinya 10 pangkat min 20. Ini coret, habis. Yang minus 65 tinggal minus 45. Berikutnya ini kita punya tinggal 6,67 kali 1,67 kali 1,67 kali 10 pangkat min 45 dibagi dengan 7,4 7,4. Maka nanti didapat hasilnya adalah 0,34 kali 10 pangkat min 45. Ini sama juga dengan 3,4 kali 10 pangkat min 46. Maka jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Lalu berikutnya, untuk soal nomor 2, yang masuk perhitungan gitu ya, kalau nggak salah soal nomor 5 gitu ya. Di sini ada sebuah pesawat luar angkasa berada pada ketinggian 0,2 kali jari-jari bumi di atas permukaan laut. Asumsikan G-nya 6,67 kali 10 pangkat 11, diketahui jari-jari buminya 6,37, dan massa buminya 6,6. Oke. Kalian, kita semua, itu ada di, kalau ini bumi gitu ya, semuanya ada di permukaan bumi, gitu kan? Bahkan laut gitu ya, itu juga adanya di permukaan bumi. Di atas permukaan laut itu adalah permukaan bumi, gitu kan? Gravitasi yang ada di permukaan bumi, ya, ini yang udah sering kalian tahu, nilai gravitasi permukaan bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang ditanya berapa gravitasi yang dialami oleh pesawat luar angkasa yang berada di 0,2 kali jari-jari bumi di atas permukaan laut. Dari pusat bumi ke sini aja udah sama juga kayak jari-jari bumi kan. Ini pesawatnya jaraknya 0,2 dari jari-jari bumi di atas permukaan laut. Berarti kurang lebih ada di sini nih 0,2 RB nih. Nah, ini pesawatnya. Kita di pesawat ya.
Nah, secara logika, kita bisa tahu gravitasi itu kan arahnya ke pusat bumi, karena pusat dari gravitasi ada di pusat bumi. Berarti kalau dia makin jauh dari pusat gravitasi, harusnya nilainya makin kecil. Tapi kalian lihat di sini, posisi pesawatnya makin jauh dari pusat bumi, tapi gravitasinya gede semua. Maka dari sini kita tahu bahwa opsinya ini ngaco. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu, berapa percepatan gravitasi yang dialami pesawat, kita bisa cari dari persamaan ini. G dikali M per R kuadrat. G-nya ini ketetapan gravitasi, M-nya ini adalah massa yang punya gravitasi. Ini R ini adalah jarak dari pusat gravitasi ke titik yang ditanya. Gitu. Jadi ini kalau kita lanjutin, ini sama juga dengan 6,67 kali 10 pangkat 11 kali massa yang punya gravitasi, massanya bumi, berarti 6,37 kali 10, 6,6 ya kali 10 pangkat 24. Ini dihapus dulu. 6,6 kali 10 pangkat 24 per R kuadrat. R itu jaraknya, berarti RB ditambah 0,2 RB, berarti jarak pesawat dari intinya itu sama juga dengan RB tambah 0,2 RB, yaitu 1,2 RB. Berarti ini 1,2 jari-jari bumi. Jari-jari buminya 6,37 kali 10 pangkat 6. Sorry, kali 10 pangkat 6. Terus kita kuadratkan. Gitu. Ini kalau udah, ini berarti sama juga dengan 6,67 kali 6,6, ini 11 sama 24, itu jadinya pangkat 13 gitu ya. Ini beroperasi sama ini. Terus ini 1,2 kali 6,37 dikuadratin, berarti 1,2 kali 1,2 gitu kan. 6,37 kali 6,37, ini nanti dikalikan dengan 10 pangkat 6 kuadrat, jadinya 10 pangkat 12. Ini coret, ini jadi tinggal pangkat 1, ini habis. Nanti ini kalau kalian hitung, akan didapat nilai hasilnya adalah 7,5. Ini hasil pembulatan ya, 7,5. Harusnya 7,4 berapa, tapi dibulatkan jadinya 7,5. Nah, inilah harusnya kecepatan gravitasi yang dirasakan oleh pesawat ruang angkasa ketika berada di ketinggian 0,2 kali jari-jari bumi di atas permukaan laut. Jadi seperti itu ya untuk soal nomor ini. Lalu berikutnya ke nomor 3. Kita perbesar dulu soalnya. Sebuah satelit penelitian bermassa 1.500 kg bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan sentripetal 2 km. Besarnya gaya gravitasi pada satelit adalah, tadi kalau kalian sempat lihat, rumus gaya itu kan di nomor 1 adalah Gm1m2 per R kuadrat. Rumus percepatan gravitasi Gm per R kuadrat. Ini mirip kan? G, M, R. Jadi dari sini kita tahu bahwa F itu sama juga dengan M dikalikan dengan G. Mirip kayak apa? Kayak gaya berat kan, yang W sama dengan mg, gitu kan? Makanya gaya berat ini disebut juga sebagai gaya gravitasi, karena dia ini pengaruh dari medan gravitasi, gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin massanya 1.500. Medan gravitasi apa? Nah, medan gravitasi, ya, ini nama lainnya adalah percepatan gravitasi. Artinya medan gravitasi, percepatan gravitasi itu lambangnya adalah G kecil. Gitu. Jadi dari sini kita bisa lanjutin deh, M-nya 1.500, gravitasinya 2 km. 2 km itu sama juga dengan 2.000 meter per sekon kuadrat. Harus diubah ya, satuannya harus diubah menjadi meter. Berarti ini 1.500 dikali 2.000. 15 kali 2 kan 30, ini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, tambahin deh tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, tuh 2, 3, wah banyak banget nih. Ini sama juga dengan 3 kali 10 pangkat 6 Newton. Makanya untuk nomor yang ini jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Soal berikutnya, ya. Ini sebagian udah ada cara dari Ibu juga, gitu ya. Berat seseorang di permukaan bumi adalah 800 Newton. Jika diketahui jari-jari Jupiter itu 11 kali jari-jari bumi,
dan massa Jupiter diperkirakan 318 kali massa bumi, maka berat orang tersebut adalah, oke kita lihat dulu ya. Berat, W itu ya, dapat dari M kali G. G itu didapat dari tetapan gravitasi kali M massa yang punya gravitasi dibagi R kuadrat, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita punya datanya adalah berat ya, yang kita punya dan ditanyakan tuh berat. Terus jari-jari kita tahu, terus kita juga tahu massa. Berarti selebihnya kita bisa abaikan. Jadi kita bisa buat perbandingan kayak gini. W1 per W2 itu sama juga dengan M1 per R1 kuadrat gitu kan. Ini MR kan atas bawah. Berarti kalau W2 gimana? Berarti dibagi sama M2 per R2 kuadrat. Dari sini kita tahu W1 per W2 perbandingannya adalah M1 R2 kuadrat per M2 R1 kuadrat. Karena ini kan kalau dilanjutin kan M1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per M2. Gitu kan? Kalau pembagian kan tinggal perkalian tapi dibalik posisi penyebut pembilangnya. Nah, ini biar seragam M2-nya Ibu tulis di depan. Gitu, biar MM, RR. Gitu. Kalau udah tinggal disubstitusi nilainya, W1 itu ketika dia di bumi. Ya, 1 itu ketika dia di bumi, 2 itu ketika dia di Jupiter. Berarti dari persamaan yang kita punya nih, yang Ibu kotakin sekarang, ini kita tinggal masukin nilainya. W di buminya 800. W2-nya ditanya. Massa planet bumi, ini M-nya M yang punya ini ya. M massa, kalau dari awal ini kan massa benda, ini gravitasi planet. Gitu kan? Berarti M di sini adalah M planet. Dan yang diketahui kan M planet. Jadi ini adalah M-nya planet yang kita pakai. M1 berarti massanya bumi. Berarti M aja. Atau MB juga boleh deh. R2 itu jari-jari yang kedua, jari-jari Jupiter. Dibilang jari-jari Jupiter itu 11 kali jari-jari bumi. Berarti 11 dari RB. Ini dikuadratin per M2-nya massa Jupiter. Massa Jupiter 318 kali massanya bumi. Berarti 318 MB. Dikali jari-jari bumi ya RB dikuadratin aja. Kalau udah nih 800 per W2 sama dengan ini jadinya MB. MB-nya bisa dicoret ya. Jadi di bawahnya kita tulis tinggal RB-nya aja. 11 RB dikuadratin, 11 dikuadratin 121 RB dikuadratin itu RB kuadrat. Gitu kan? Ini 318-nya tulis lagi. RB kuadrat tulis RB kuadrat. RB-nya coret deh yang kuadrat. Sekarang kalau udah kita punya 800 per W2 ini sama juga dengan 121 per 318. Artinya W2 ini kalau kita kali silang ya, itu sama juga dengan 318 kali 800 per 121. Gitu. Nah, ini kalau kita lanjutin, kalian bisa hitung pakai kalkulator ya. Karena ini angkanya cukup besar. 318 kali 800 bagi 121. 318 kali 121 bagi 300. 318 kali 800 bagi 121. Jawabannya adalah 2102. Nah, 2102. Nah, ini nih Ibu salah hitung kayaknya 2102, sekian. Dan yang paling mendekati itu adalah yang B. Jadi yang ini yang benar itu adalah yang B ya, yang A salah. Yang benar yang B. Kalau disuruh pilih yang paling mendekati itu adalah yang B. Gitu untuk nomor yang ini. Berikutnya kita lihat ya. Di sini ada soal Desi memiliki gaya berat di permukaan bumi 600 Newton. Bila diketahui jari-jari di planet lain itu 2 kali jari-jari bumi dan massa planet 100 kali massa bumi, maka berat Desi di permukaan planet adalah, ya langsung aja kita pakai ini persamaan yang terakhir nih ya, yang di kotak ini nih. W1 per W2 itu adalah M1 R2 kuadrat per M2 R1 kuadrat. Dengan catatan, 1 itu bumi, yang 2 itu berarti planet. Karena yang ditanya adalah W di planet, W2 berarti itu sama juga dengan W1 kali M2 kali R1 kuadrat dibagi
M1 R2 kuadrat. Nih, ini rumus akhirnya. Kita masukin deh, W1-nya 600, gitu kan. Masa planet keduanya 100 kali masa bumi. Jari-jari satunya katanya 2 kali jari-jari bumi. Berarti 2 kali RB dikuadratin. Ini 1000 kali masa bumi berarti 1000 MB gitu ya. M1-nya MB, R2-nya sorry. Ini kan masa keduanya 1000 kali masanya planet ya, 1000 bukan 1000 ya, 100 kali ternyata. 100 kali masa bumi berarti 100 kali MB. R1-nya jari-jari bumi berarti kan? Berarti RB kuadrat. Baru per M1 itu masa bumi MB, R2 itu 2 kali jari-jari bumi berarti 2 MB dikuadratin gitu ya. MB-nya coret. 600 kali 100 jadinya 60.000. RB kuadrat ya RB kuadrat, 2 RB kuadrat jadinya 4. 2 dikuadratin 4, RB dikuadratin RB kuadrat. Ini coret nih, RB kuadrat sama RB kuadrat. Tinggal 60.000 dibagi 4. Maka jawabannya adalah 15.000 Newton. Gitu. Itu untuk soal yang. Jadi, kalau besok nanti keluar soal tentang berapa berat di planet tertentu, kalian bisa hitung pakai persamaan yang ya. Nih, yang ini ya. Oke, berikutnya ini tentang hukum Kepler ya. Diketahui jarak planet U dengan matahari adalah 1,42 kali jarak rata-rata bumi dengan matahari. Planet U mengelilingi matahari berapa tahun? Karena perbandingan bumi dengan planet U ya. Bumi itu mengelilingi matahari itu dikenal dengan nama revolusi. Revolusi bumi itu 1 tahun atau 12 bulan atau 365 hari. Tergantung di soalnya mintanya dalam apa. Kebetulan di sini dia mintanya dalam tahun, berarti yang kita pakai adalah yang 1. Nah, planet U-nya berapa? Kita pakai aja hukum ketiga Kepler, yang T kuadrat sama R pangkat 3. Ini kalau ditulis ya TB per TU, TB punya bumi, TU berarti punya planet U, ini dikuadratkan, gitu ya, sama dengan RB per RU, RB itu jadi jarak dari bumi ke matahari, RU itu jarak dari planet U ke matahari, ini pangkat 3. Kalau udah nih dimasukin ya, kelas ini nih, jadinya 1 kuadrat per TU kuadrat sama dengan 1 pangkat 3, ya, karena kan ini 1,42 kali jarak bumi, berarti jarak buminya kita anggap aja 1, yang 1,42, gitu ya. Ini nanti ujung-ujungnya kalau kita hitung, akan dapat nilai jawaban seperti ini. 1 pangkat 2 itu kan 1 per TU pangkat 2. 1 pangkat 3 juga 1. 1,42 pangkat 3 itu berapa? Gitu. Nah, ntar dari sini, ini masih 1,42 pangkat 3 ya. Ntar dari sini kita tahu bahwa TU adalah akar dari 1,42 pangkat 3. Berarti akar dari 1,42 dikali akar 1,42. Dapatlah hasilnya 1,69. Jangan lupa ini pangkat 3 ya, ini pangkat 3. Jangan salah ya, tukar nanti sama pangkat 2 akan beda lagi artinya. Gitu. Jadi kalau ketemu hukum Kepler langsung aja pakai persamaan yang ibu kotakin barusan. Lalu berikutnya ada soal tentang planet X memiliki jari-jari 2 kali jari-jari rata-rata bumi. Percepatannya 1/6, maka besarnya massa adalah, pokoknya kalau ketemu soal perbandingan kalian langsung fokus aja ke apa yang diketahui ya, terus dan yang ditanyakan tuh apa gitu. Terus persamaan yang paling dekat tuh apa? Percepatan gravitasi kan berarti kita pakai GMR kuadrat. Yang diketahui itu medannya atau percepatan gravitasi berarti G kecil. Terus jari-jari berarti R. Terus yang ditanya massa, ya udah kita bikin perbandingan dari itu. Berarti G di bumi ya dibandingkan dengan GX itu sama juga dengan M bumi. Karena ini berbanding terbalik G sama R-nya ya. Kalau di sini bumi berarti R buminya itu di bawah. Kalau GX sama G sama M kan sejajar ya. Ini dari sini kita tahu G sejajar sama M, G berbanding terbalik sama kuadrat jarak. Berarti kalau di sini MX, RX-nya itu di atas. Gitu. Ini kita tinggal masukin aja GB-nya G, GX-nya 1/6 GB.
gitu kan. Terus massa buminya MB, MX-nya ditanya, jari-jari X-nya 2 kali jari-jari bumi, berarti 2 RB. Ini dikuadratin, ini RB, ini dikuadratin. GB-nya coret, 1 dibagi 1/6, itu kan jawabannya jadi 6 kan? 6 sama dengan MB, MX, 2 RB jadinya 4 RB kuadrat, RB dikuadratin jadinya RB kuadrat, coret-coret. Yang ditanya MX. Ini kita tukar aja, berarti MX sama dengan 4, MB dikali 4 jadinya 4 MB, 6 pindah ke bawah. 4 MB per 6. Ini disederhanain jadinya 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Jadinya harusnya adalah 2/3 kali massa bumi. Dan itu nggak ada jawabannya di sini. Karena 2/3 itu lebih ke 0,888. Gitu. Sorry, 0,667. 0,67 nggak ada jawabannya. Jadi ya udah kita biarkan aja ini menjadi bonus seperti itu. Lalu berikutnya soal tentang 2 buah kotak kayu A dan B dihubungkan dengan tali dan ditarik pada satu sisinya, gaya tarikannya sebesar 50 Newton. Jika kecepatannya 2 meter, massa A-nya 15, berapa massa B? 2 buah kotak kayu A dan B. Berarti gini nih, ditarik dengan gaya 50 Newton. Menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kalau massa A-nya 15, berapa massa B? Ini sebenarnya bisa kita ambil jadi satu. Jadi kayak gini, 15 tambah B, ini ditarik dengan gaya 50 Newton, itu hanya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi dari sini kita bisa langsung masukin ke hukum kedua Newton, sigma F sama dengan MA, 50 sama dengan 15 tambah B, gitu ya, dikali percepatannya A2. Ini bagi 2, ya, 50 bagi 2, 25, 2-nya habis, ini berarti tinggal 15 plus B. Berarti 25 min 15 sama dengan B. 10 sama dengan B. Berarti ini jawaban B-nya itu adalah 10 kg. Seperti itu. Gitu ya. Soal berikutnya. Nomor 9. Ini tentang astronot. Ya. Ini astronot ditugaskan pada ketinggian 3 kali jari-jari bumi. Anggap massa bumi sekian. Hitung. Oke, ini kurang lebih soalnya itu mirip dengan soal yang sebelumnya yang tentang W. Nih, jadi kita pakai aja ini. Ini kita pakai. Cuma yang kedua, kalau tadi kan yang kedua planet, ini posisi kedua itu adalah bukan planet. Masih dipengaruhi bumi tapi di ketinggian tertentu. Gitu. Jadi yang kedua ini adalah ketinggian tertentu. Pasti akan beda hasilnya. Jadi kalau ini kita lanjutin, berapa berat astronot sekarang? Berat itu W ya, bukan M itu massa. Mulai sekarang kalau ditanya berapa berat badan kalian, bukan 50 kilo, tapi 500 Newton jawabannya. Nah, ini kita lanjutin ya, W1-nya 500, M2-nya itu adalah massa yang punya gravitasi kan tadi. Berarti kan ini masih dipengaruhi gravitasi bumi, berarti tetap MB. Nanti biar dia bisa habis kecoret gitu ya, jadi biarin aja kita tulis MB. Ini MB ya, MB. R1 posisi 1 kan dia adanya di permukaan awalnya, berarti ya RB gitu ya, dikuadratin. M1 ya masih bumi karena ini posisinya masih di bumi, bedanya yang satu di permukaan, yang satu di ketinggian tertentu. R2 posisi kedua itu 3 kali jari-jari bumi, ketinggian 3 kali jari-jari bumi. Jadi kalau ini bumi gitu ya, dari sini ke sini jari-jari bumi, ini 3 kalinya. Dari sini ke sini 3 kalinya nih. Berarti pengaruhnya itu diukurnya bukan 3 RB. Ingat, kalau pengaruh gravitasi diukurnya dari pusat. Berarti ini RB ditambah 3 RB, yaitu 4 RB. Jadi R2-nya di sini adalah 4 RB dikuadratkan. Ini jadinya 500, MB-nya udah bisa coret ya. Ini RB kuadrat, 4 RB kuadrat, 4 jadinya 16, dikuadratin RB kuadrat, coret. Ini jadinya 500 per 16. 500 per 16 itu jawabannya adalah berapa? Kalau 50 bagi 16 kan 3-an ya. Kalau 500 berarti 30-an.
maka jawabannya itu adalah yang B. Gitu. Ya, itu untuk cara nomor astronot yang ditanya beratnya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Dua benda berbentuk bola terpisah sejauh 10 meter, masa benda 10 kali masa benda kedua. Berarti ini kalau kita tulis, ya, M1 sama dengan 10 kali M2. Masa keduanya ya tetap M2, gitu ya. Nggak usah dijadiin 1/10 M1, ntar nggak kelar-kelar. Jadi ini kita misalkan semuanya dalam M2 aja. Terus yang ditanyakan adalah berapakah gaya tarikan terhadap benda kedua? F berarti kan G, M1, M2 per R kuadrat. 6,67 kali 10 M2, M1-nya 10 M2 kan? Dikali M2 per R2, jaraknya itu 10 dikuadratin. Ini kan 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya aslinya ya. 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 10 M2 per 100. Ini dicoret sama ini masih ada 10. 10-nya nanti naik ke atas ya. Jadinya minus kan, maka minus, jadi nambah nih, minus 12 M2. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Gitu ya. Oke, itu untuk nomor yang 2 buah benda berbentuk bola. Berikutnya, sekarang tentang ini. Benda bermassa 60 kg yang terletak di permukaan bumi dengan bumi yang bermassa 5,98. Berapakah gaya gravitasinya? Ini lagi-lagi kalian bisa langsung jawab pakai G, M bendanya dikali M bumi, dibagi karena dia adanya di permukaan ya, berarti dikali sama jari-jari kuadrat. Nanti ketemu hasilnya 589. Gitu. Terus berikutnya ya. Sebuah pesawat berada 200 meter di atas permukaan bumi, berapakah percepatan? Ini juga sama. Ini pakai G dikali M per R kuadrat. M-nya ini adalah massa yang punya gravitasi, berarti ini adalah massa bumi. Kalian bisa lihat di soal sebelumnya. G-nya ini tetapan yang 6,67 kali 10 pangkat min 11. R ini adalah posisinya itu 200 meter di atas tanah. Berarti ini sama juga dengan R bumi ditambah 200 meter. R bumi itu berapa sih? Bisa dilihat di sebelumnya, jari-jari bumi itu adalah 6,37 kali 10 pangkat 6. 6,37 kali 10 pangkat 6 ditambah 200. Ini kalau ditambah 200 itu sama juga nih ya, 200 itu kan sama juga dengan 2 kali 10 pangkat 2. Sama juga kayak 0,2 kali 10 pangkat 3. Sama juga kayak 0,02 kali 10 pangkat 4. Sama juga kayak 0,002 kali 10 pangkat 5. Intinya yang Ibu mau lihat adalah ini ditambahin ke sini nggak ngefek. Jadi tetap aja kayak 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Ini kamu masukin ke R ini. Nanti dapat deh berapa medannya, yaitu 9,8. Karena sama aja kayak percepatan di permukaan bumi kan. Permukaan bumi kan nilainya kalau nggak 9,8, 10. Makin jauh dari permukaan bumi bukan makin besar, tapi makin kecil. Gitu. Terus berikutnya ini, ya. Jarak rata-rata antara Mars dan bumi 1,52 kali. Berapa periodenya? Ini kayak yang tadi gue bilang ya. Mirip Kepler sebelumnya pakai hukum Kepler yang ketiga. Ini caranya ada di sini, kalian bisa lihat. Nanti ini kalau dilanjutin dapat nilainya 1,87. Lalu berikutnya nomor 14. Ini yang ditanya berapa percepatan gravitasinya. Ini mirip dengan yang tadi, gitu. Berarti ini R-nya, posisinya, ini kan terhadap puncak kan, berarti R-nya adalah RB ditambah ketinggian puncak Mount Everest-nya. Berarti ini kan 6,380 km sama juga kayak 6.380 meter ditambah 8,848 meter. Berarti ini sama juga kayak 6.388,848 meter. Ini R-nya yang kamu masukin ke sini. Nah, R-nya itu ke ini nih, 6.388,848. Jadi sebenarnya tidak terlalu ngefek gitu ya. Oke, sorry bentar. Ini 6.000 ya. 6.380
sorry ini. Kalau kita jadiin ke meter, nih ya, yang jari-jari bumi kalau dijadiin ke meter, 6, 380 tambahin nolnya 3. Nah, ini baru dalam meter, ditambah puncaknya Mount Everest 8.848 meter. Ini kalau ditambah ke sini nih, ini kan jadinya 6.388.848 meter. Nah, ini nih yang dimasukin ke sini nih sebagai R. 6.388.848 meter. Itu yang kamu masukin R-nya. Nanti dapat nilai medannya adalah 9,77. Gitu. Terus nomor 15. Sebuah planet memiliki jari-jari 3 kali jari-jari rata bumi dan percepatan gravitasinya 13 kali. Maka besarnya massa planet itu berapa kali bumi? Ini mirip kayak yang tadi jawabannya 2/3, tapi di opsi nggak ada 2/3. Mana tadi ya yang 2/3. Nah, ini caranya mirip kayak gini. Ini tinggal dimasukin aja sama kalian. Ini kalian pakai aja. Buat di sini. Gitu. Nanti kalian akan dapat mx-nya itu berapa ya. Ini massa planet yang nggak diketahuinya kita sebut mx. Terus nomor 6 ya. Dia tarik menarik antara dua partikel semula senilai F. Jika massa dari dalam satu partikel dijadikan 3 kali semula, berapakah? Gitu kan? Berarti kejadian 1 M1 M, M2 itu M. Kejadian pertama. Kejadian kedua, salah satunya dijadiin 3 kali semula, berarti M1-nya jadi 3M, M2-nya tetap M. Gitu. Berapakah dia tarik menariknya jadi berapa kalinya? Gitu ya. Kalau yang ini awalnya F, yang ini berapa? Karena ini fokusnya adalah di massa, ini kita bisa langsung F1 per F2. Kalau rumusnya massa kan sejajar kan? Langsung aja masukin M1 M2 per M1 M2. Ini kejadian 1, kejadian 1, ini kejadian 2, kejadian 2. Ini berarti M dikali M per 3M dikali M, ini adalah F per F2. M-nya coret, ini kita kaliin silang, jadinya 3F adalah F2. Itu artinya gaya yang kedua itu menjadi 3 kali gaya semulanya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal perhitungan berikutnya. Suatu benda memiliki berat W pada permukaan bumi pada jarak 2 kali jari-jari bumi diukur dari pusat bumi. Maka berat benda akan menjadi, ini mirip kayak yang tadi ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada coret-coretan ya. Nanti ketemu hasilnya adalah W per 4 gitu. Terus di nomor berikutnya ada seorang astronot, berarti di bumi adalah 800 Newton. Ini juga kayaknya soalnya mirip kayak yang sebelumnya, di situ juga ada coret-coretan ya. Yang ada 800, ada 4, ada 2. Nanti nih kamu bisa dapat hasilnya adalah 400. Terus yang nomor berikutnya ada 2 bintang ya. 2 bintang yang masing-masing massanya 4M dan 9M terpisah sejauh A. Jika sebuah planet berada di antara kedua bintang tersebut dan planet tidak mengalami gaya gravitasi, maka letak planet tersebut adalah, nah ini akan kita bahas. Jadi kalau ada yang seperti ini, ya ini ada 4M, 9M, terpisah sejauh A, terus ada bintang lain, gitu ya, kita nggak tahu, sebut aja X gitu ya, dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, kita nggak tahu. Kita misalkan saja bahwa dari 4M ke planet yang X ini, yang pendatang ini, itu berjarak misalnya Y. Berarti kalau dari X ke 9M, ini sama juga dengan A dikurang Y. Kenapa A dikurang Y, Bu? Kenapa nggak Z? Kebanyakan variabel, nanti kita jadi nggak tahu. Gitu. Kenapa A kurang Y? A kurang Y itu karena jarak semula dari 4M ke 9M kan A. Udah keambil sama jarak dari 4M ke X yang Y. Maka ini sisanya, yaitu A min. Terus syarat supaya nilainya 0, maka gaya gravitasi antara 4M dan X itu harus sama dengan gaya gravitasi antara 9M dan X.
Gaya gravitasi itu apa? Kan G dikali M1, M2 per R kuadrat. Itu kan ini juga sama G. M1, M2 per R kuadrat. G-nya sama coret. M1-nya tuh si 4M kalau di sini. M2-nya si X. R kuadratnya jarak dari 4M ke X, yaitu Y. Terus, yang ini, M1-nya di sini adalah 9M. M2-nya X. R2-nya jarak dari mereka berdua nih, X ke 9M, yaitu A dikurangi Y kuadrat. Di sini X-nya sama, coret, M-nya sama, coret. Ibu tulis di sebelah sini, ini jadinya 4 per Y kuadrat sama dengan 9 per A min Y kuadrat. Kalau udah nih semuanya kita akar ya, 4 diakar jadi 2, Y kuadrat diakar jadi Y, 9 diakar jadi 3, A min Y kuadrat diakar jadi A min Y. Ini kalau silang, maka sekarang kita punya 2 dikali A min Y sama dengan 3Y. Ini kali ke dalam ya, 2A kali ini ya, jadinya 2A min 2Y sama dengan 3Y. Kumpulin deh Y-nya. 2A berarti 3Y plus 2Y, gitu. Terus lanjutannya gimana? Berarti 2A itu sama juga kayak 5Y. Berarti yang ditanya berapa? Berapa sih jarak letak planet tersebut? Y tadi kan jarak dari 4M ya? Berarti Y itu sama juga dengan 2 per 5A. 2 per 5A itu adalah 0,4A. Berarti 0,4A dari 4M. Kalau dari 4M 0,4A, berarti 9M sisanya. Berarti A dikurang 0,4A, yaitu 0,6A. Ini dari 9M. Gitu. Ada nggak jawabannya? Jawabannya nggak ada. Kalau mau dari 4M, berarti ini adalah 0,4A. Kalau mau dari sini, berarti 0,6A. Itu kurang lebih caranya. Nah, berikutnya, nomor terakhir di soal perhitungan. Ini tentang berat ya, tadi di atas soalnya udah lumayan banyak. Ini kalau kita lanjutin ya, kurang lebih ini tuh R-nya jari-jarinya posisinya itu bukan jari-jari bumi. Jadi ini misalnya bumi gitu ya. Ini bumi gitu ya. Terus ini planet UFO. Planet UFO gimana sih? Nah, pesawat UFO. Ini pesawat UFO-nya setinggi jari-jari bumi. Nah, dari sini ke sini aja udah jari-jari bumi, gitu kan? Berarti nanti R yang kamu pakai itu adalah 2RT. Nanti masukin ke persamaan yang mencari gaya berat. Persamaan. Ini cari Y, ini cari T. Nih, persamaan yang ini. Nih, tinggal dimasukin aja ke persamaan ini. Nanti kamu akan dapatkan hasilnya. Dengan catatan, 1 itu di permukaan bumi, kedua itu setelah dia 2RT. Jadi masih sama-sama di bumi, gitu ya. Oke, video pembahasannya Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya lewat chat. PTS kita itu materinya ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas keterlambatan video penjelasannya karena 3 minggu terakhir posisi Ibu kurang baik gitu ya, up and down gitulah. Kalian jaga kesehatan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.